Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat yang selalu Allah limpahkan buat kita semua. Nikmat waktu, nikmat rezeki, nikmat kesempatan, nikmat hidup, nikmat dunia, nikmat nafsu, semua Allah berikan untuk kita. Semoga kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita. Kalau kita tidak pandai bersyukur, kita akan kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan kita akan menjadi hamba yang pengingkar kepada Allah karena nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan di kesempatan pagi yang bahagia ini, yang penuh berkah ini, kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dan kita mampu mewujudkan rasa syukur di dalam tindakan dan perbuatan kita untuk selalu berjuang di jalan Allah yang Allah ridhoi. Salam dan sholawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas bimbingan, perjuangan dan pengorbanan beliau sampai saat ini, detik ini. Mudah-mudahan kita selalu di dalam keadaan Islam, iman, dan selalu bersunnatul rasul, mencontoh apa yang sudah beliau perjuangkan, beliau korbankan untuk agama Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu di dalam bimbingan dan syafaatnya. Amin. Alhamdulillah, seperti biasa kita berjumpa kembali di hari Jumat yang penuh berkah. Kita bisa berkumpul di dalam majelis ini untuk belajar bertauhid kepada Allah, untuk belajar mendalami tentang iman kita kepada Allah, untuk belajar mendalami tentang ketakwaan, dan belajar terus untuk memahami ayat-ayat Allah di dalam dunia ini. Semoga menjadi amalan dan ibadah kita yang bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita memahami tentang bagaimana kita hidup dan mati. Kita ini hidup pasti mati. Semua makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan hidup, maka semua akan mati. Mati itu adalah kembali ke dalam sisi yang Allah sudah tentukan, yaitu kembali ke surga atau ke neraka. Disitulah yang Allah bentangkan, Allah berikan pilihan kepada makhluknya, kepada hambanya. Tentu kita di dunia ini diberi pilihan hidup. Ada baik, ada buruk. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada dunia, ada akhirat. Ada hidup, ada mati. Ada surga, ada neraka. Tentu kita sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim, semua pengen masuk surganya Allah. Kapan kita harus memikirkan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah? Saat inilah kita harus memikirkannya. Jadi jangan menunggu kalau sudah mati, tapi saat inilah kita harus memikirkan bagaimana cara kita bisa masuk surganya Allah. Yang perlu diketahui, surganya Allah itu tempat apa? Tempat kita kembali setelah kita mati, meninggalkan duniawi. Coba ini sambil dipikir ya, sambil direnungkan, dipikir setiap pengetahuan yang kita pahami.
Setelah kita meninggalkan dunia yang dinamakan mati, maka semua makhluk ingin ke surganya Allah. Surga Allah itu tempat apa? Tempat terakhirnya kita singgah, yaitu singgahnya rohani kita. Di sana itu tempat kedamaian, kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan, segalanya yang indah. Saya menceritakan keindahan, kedamaian, kenikmatan, kebahagiaan surga ini lewat kalimat. Nah, bagaimana cara jenengan memahami kalimat bahagia, kalimat nikmat, kalimat indah, kalimat damai? Bagaimana cara kita memahami kalimat ini? Maka dasarnya adalah akal dan pikiran. Kita pikirkan, yang butuh kedamaian, yang butuh kenikmatan, yang butuh kebahagiaan, yang butuh kedamaian adalah akal dan pikiran. Yang gak pernah damai, yang gak pernah nikmat, yang gak pernah bahagia juga akal dan pikiran. Akal dan pikiran itu semua sisi baik dan sisi buruk bertempat di dalam jasmani kita. Coba kalimat saya pelan-pelan saya detailkan supaya jenengan mampu berpikir, memahami ilmu tadi, supaya nanti menjadi amalan, artinya bisa melakukan. Nah, bagaimana caranya jenengan masuk surga? Tentu dengan menyeberangi Shirathul Mustaqim. Shirathul Mustaqim itu apa? Jalan yang lurus. Tapi bukan jalannya kaki, tapi jalannya akal dan pikiran. Kalau akal dan pikiran kita bisa lurus, maka akal pikiran terbentuk menjadi akhlak. Nanti digolongkan orang-orang yang mukmin kalau akal pikiran kita sudah lurus. Nah, sekarang kita pahami arti sebuah lurus. Kalau lurus diartikan dengan jasmani, lurus itu artinya tidak berbelok jalannya. Tapi kalau lurus di dalam akal dan pikiran, artinya kita harus punya satu sisi akal pikiran. Pertama, apa sisi yang harus ada di dalam akal pikiran kita supaya kita lurus, tidak pernah berbelok? Isinya harus satu, yaitu lidzikri. Harus selalu lidzikri supaya tidak berbelok. Akal dan pikiran itu mudah berbelok karena mata berbelok, karena telinga berbelok, karena napas berbelok, karena kaki berbelok, karena mulut berbelok-belok. Itu akal pikiran itu mudah berbelok-belok. Maka dianjurkan di situ ihdinas shirathal mustaqim, jalanlah yang lurus. Kita nggak akan bisa lurus. Bagaimana cara lurus orang akal dan pikiran? Maka caranya adalah lidzikri. Dengan berzikir, akal pikiran kita nanti akan bisa bersandar kepada Allah. Nah, ketika kita sudah bersandar kepada Allah, maka kita bisa berjalan lewat hukum, ilmu, dan sifat-sifatnya Allah. Itu cara menyeberangi Shirathul Mustaqim. Nah, kalau jenengan mampu menerapkan itu di dalam kehidupan kita, maka mencapailah kita surganya Allah. Maka akal dan pikiran jenengan, buktinya apa kalau jenengan nyampe sana? Ada buktinya. Baru jenengan cerita. Nek jenengan belum nyampe, sampai bisa cerita karena mendengar orang bicara, membaca tulisan buku. Tapi kalau sampean sudah nyampe di sana, maka jenengan bisa bercerita dengan apa yang dirasakan, yang sudah dilakukan, yang sudah diperjuangkan. Maka berjuanglah untuk selalu bertauhid kepada Allah. Karena dengan itulah kita mampu menyeberangi Shirathul Mustaqim yang selalu berbelok-belok jalannya, penuh dosa dan beban hidup ini. Nah, maka disitulah kita akan mencapai sebuah kedamaian, kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan.
disitulah surganya Allah ada. Dan itu harus dicapai ketika kita hidup di dunia. Betul apa tidak? Itu harus dicapai. Nah, yang membuat kita sulit untuk menyeberangi Shiratal Mustaqim, tentu kita pikirkan juga peluang kita menyeberang. Rambut satu dibelah menjadi 7. Kesulitan kita menyeberang itu sangat luar biasa. Kesempatan kita bisa mencapai tujuan surga itu sulit setengah mati. Rambut satu dibelah menjadi 7, itu kiasnya. Berarti apa? Sandaran kita, kesempatan yang kecil itu hanya kepada Allah. Mohon ridhonya dengan lewat ilmu tadi dan perjuangan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Subhanallah. Di situ Shiratal Mustaqim dibentangkan. Peluang kita nyebrang dengan rambut satu dibelah menjadi 7. Di bawahnya neraka. Kalau kita jatuh, kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Kita pahami bahwa neraka itu tempat apa? Tempat siksaan atau hukuman. Di situ orang terbakar. Karena apa mereka terjebur? Karena tidak mampu melewati kesulitan. Apa yang membuat sulit kita hidup ini di dunia? Siapa yang dibuat sulit dunia dan hawa nafsu ini? Adalah akal dan pikiran. Maka akal pikiranmu menyeberangi Shiratal Mustaqim, berjalan yang lurus dengan Allah, dengan hukumnya dan sifatnya, supaya kita tidak terbebani akal pikiran kita dengan sifat duniawi, sifat hawa nafsu, sifat amarah, sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, sifat tamak, sifat serangkah, mudah berprasangka buruk, mudah ingkar, mudah lalai. Sifat-sifat inilah yang membuat akal pikiran kita berbelok-belok dan akhirnya terjatuh ke dalam neraka, terjatuh ke dalam kesulitan. Jelas nomor? Jelas. Nah, kalau sudah jelas seperti ini cara belajarnya, pertama yang harus diperjuangkan untuk melebur dosa-dosa kita, untuk meminta ampunan kita kepada Allah, dengan sarana bacaannya adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi dasarnya, hakikatnya untuk memahami kesulitan itu tidak mampu, maka kita tidak akan pernah termaafkan. Karena orang yang sudah termaafkan, pasti orang itu sudah menyadari kesalahannya dan tidak akan melakukan kesalahan itu kembali. Itu dosanya diampuni oleh Allah. Kalau jenengan, ya Allah, kalau bahasa Indonesianya, hamba mohon ampun ya Allah, hari ini hamba banyak prasangka buruk ya Allah, kepada saudara hamba, kepada orang tua hamba, kepada keluarga hamba. Ketika itu diampuni, maka prasangka itu hilang, sirna, terkikis. Kalau bacaannya Astaghfirullahaladzim, ya Allah hamba mohon ampun. Kalau bacaannya seperti itu, maka di situ tanpa didasari akal dan pikiran untuk menyadari setiap kesalahan, apa mungkin kita dimaafkan? Sedangkan diri sendiri saja tidak mengenali apa kesalahan kita. Bagaimana Allah akan memaafkan kita kalau kita tidak pernah menyadari kesalahan kita? Jenengan nyawang, jenengan duwe prasangka elek saja nggak sadar kalau itu buruk. Coba, berarti orang yang nggak menyadari kesalahan itu orang apa? Orang yang nggak punya akal pikiran. Kalau kita punya akal pikiran, harus mampu menyadari setiap persoalan yang ada di dalam akal dan pikiran kita, supaya akhlak kita terbentuk. Disitulah cara kita belajar menyeberangi Shiratal Mustaqim. Jadi berjuanglah untuk selalu bertauhid kepada Allah, berjuanglah untuk selalu memahami ilmu Allah, dan berjuanglah untuk selalu mengamalkan di dalam kehidupan nyata, supaya kita selalu dituntun dengan ilmu Allah tadi dan mampu mengantarkan kita ke jalannya Allah yang lebih baik dan bermanfaat dan pasti berubah di dalam kehidupan kita. Pasti berubah, karena Al-Quran itu tuntunan. Kalau kita membacanya benar dan baik, maka pasti bisa merubah kita. Kalau Al-Quran tiap hari dibaca kita tidak berubah,
berarti ada yang salah. Salah di dalam diri kita cara memahami Al-Quran. Nah, di situ coba kalau Al-Quran itu dipahami, dibaca dengan benar, maka di dalam diri kita, di dalam akal dan pikiran kita, akhlak itu terbentuk. Kalau akhlak itu terbentuk, maka akal pikiran akan jauh dari prasangka buruk, akan jauh dari sifat-sifat yang tidak baik, akan jauh dari sifat-sifat ingkar dan lalai. Pasti seperti itu. Karena apa? Al-Quran itu ilmu pasti. Jadi nggak ada yang samar Al-Quran, nggak ada. Karena itu ilmu pasti, ilmu hak. Itu ilmunya Allah. Pastian. Kalau kita belum pasti cara memahami Al-Quran, maka kita tersesat. Maka sesungguhnya setan itu musuh-musuh kita yang paling nyata. Karena dia pandai menyesatkan akal dan pikiran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pahami di kesempatan yang bahagia ini bisa menjadikan iman dan ketakwaan kita lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup. Semua kesalahan dan kekurangan itu milik saya pribadi, mohon dimaafkan lahir dan batin. Semua kebaikan dan kebenaran miliknya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menjadikan menambah ilmu dan pengetahuan kita, bisa menambah kesabaran, ketaatan, bisa menambah sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang selalu tawadu, sabar, istiqomah, dan bersandar selalu kepada Allah, dan mampu mencontoh apa yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.